Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan nikmat kesehatan di tengah situasi pandemi ini. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, yang dimana semoga kita termasuk hambanya yang dapat syafaat di yaumul akhir nanti. Amin. Yang terhormat Bapak Asep Suryana selaku dosen pengampu nalar kritis dan retorika serta teman-teman pendidikan sosiologi 2018. Perkenalkan, saya Dani Dermawan di sini akan berpidato tentang perkontraan mudik, yang dimana mudik ini seharusnya diperbolehkan di masa pandemi 2021 ini. Kenapa harus diperbolehkan? Setidaknya ada 3 alasan. Yang pertama, pemerintah ini kebijakannya yang setengah-setengah dalam mengurus kebijakan di setengah pandemi ini. Bagaimana tidak, di tengah kita dilarang untuk bermobilitas mudik ke kampung halaman, warga dari luar negeri ini dibuka pintu untuk masuk ke Indonesia. Yang namanya seperti kemarin, di mana sudah jelas diberitakan bahwa di India itu kasusnya meninggi hingga 300.000 orang per hari, tetapi pemerintah belum menutup akses pintu masuk bagi warga India ke Indonesia. Yang dampaknya itu kemarin setelah ditemukan 12 positif kasus India dari 12 kasus positif orang India yang ada di Indonesia. Nah, dari kasus itu yang diberitakan, barulah pemerintah kita menutup ini. Seperti pemerintah kita ini tidak tegas dalam mengatasi COVID-19 ini, dimana kita harus diperintahkan jangan bermobilitas, tapi justru mengundang orang dari luar negeri masuk ke negeri kita. Nah, selain itu yang membuat bingung juga adalah pembukaan tempat wisata, di mana kita mudik dilarang, tetapi kok wisata ini tetap dibuka dengan alasan memperkuat sektor ekonomi. Nah, ini seperti kebingungan tersendiri di masyarakat. Nah, lalu alasan yang kedua ini kerinduan akan kampung halaman bagi masyarakat. Karena seperti yang kita tahu, 2020 kita sudah dilarang untuk mudik, tapi 2021 ini kalau kita dilarang lagi, ini kan kita sudah sangat, tentu banyak orang yang sangat rindukan, sudah bertahun-tahun tidak bertemu, ingin bertemu langsung. Siapa tahu masih ada kesempatan kita masih bisa bertemu kan, tapi ini kok masih dilarang terus. Mana tahu kita nggak ada kesempatan, keluarga di sana sudah tiada kan, kita baru menyesal di kemudian hari. Pemerintah bisa apakah bisa menghidupkan kembali keluarga kita yang di sana gitu kan. Nah, alasan berikutnya juga mudik di 2020 berkaca dari tahun lalu itu tidak ada penurunan drastis, walaupun sudah dilarang untuk mudik, tetapi masyarakat tetap saja membandel mau melakukan mobilitas ke daerah-daerah terdekat, seperti tetangga atau saudara-saudara di kampung sebelah atau kota tetangga. Nah, ini tetap saja, karena hal ini sama saja, intinya melakukan mobilitas. Kita dilarang mobilitas keluar, tetapi masyarakat tetap melakukan mobilitas di jarak-jarak terdekat, yang artinya di Mei 2020 itu Lebaran, periode Mei sampai Juni itu tetap saja kasus itu meningkat, tidak ada penurunan berarti pada masa itu. Nah, lalu alasan yang ketiga itu dari sektor ekonomi, jelas yang paling dirugikan adalah sektor transportasi, di mana penurunan sudah pasti dialami transportasi, mulai dari penerbangan, pariwisata, dan juga perusahaan rental mobil, ya kan, dimana pasti pendapatan mereka turun drastis. Yang biasanya kalau masa mudik ini kan mereka meraup keuntungan melimpah, tapi ini setelah dilarang pasti mereka akan mengalami kerugian yang signifikan lah. Dari itu pemerintah seharusnya mensiasati dengan memperbolehkan mudik ini. Nah, mudik ini memang di pelarangan ini memang tujuannya bagus untuk mengurangi mobilitas dan menimbulkan klaster-klaster baru di klaster mudik 2021 ini. Tetapi pemerintah tentu harus memperhatikan aspek-aspek yang saya sebutkan tadi dengan memperbolehkan mudik, tapi mungkin kita bisa
perhatikan syarat-syarat tertentu untuk melakukan mudik, seperti misal pemerintah mewajibkan peraturan untuk surat sehat atau negatif COVID-19 yang berlaku 1 kali 24 jam harus diperbarui, atau mungkin hanya diperbolehkan untuk daerah tujuan yang berzona hijau, atau juga mungkin bisa diatur untuk kapasitas mobil pribadi itu karena jumlah penumpang itu dibatasi. Mungkin itu hal yang mungkin seharusnya diambil oleh pemerintah dalam mengatasi pelarangan mudik ini, dimana pasti banyak juga orang-orang yang ingin melakukan mudik dengan banyak kepentingan, seperti mereka tadi sudah stres selama pandemi, butuh ketenangan untuk bertemu dengan sanak saudara di sana. Lalu juga pendapatan dari sektor ekonomi di transportasi juga menurun, pedagang-pedagang di terminal, di stasiun juga pasti menurun. Maka dari itu pemerintah seharusnya bolehlah untuk memperbolehkan mudik di 2021 itu dengan syarat-syarat tertentu dan dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat. Ya mungkin itu saja pidato dari saya tentang mudik yang seharusnya menurut saya diperbolehkan di 2021 ini dengan sejumlah persyaratan tertentu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana di masa pandemi seperti sekarang ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberikan syafaatnya hingga yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat Bapak Asep Suryana MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Nalar Kritis dan Retrotika, dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Izinkanlah saya, Sandia Merliani Putri, menyampaikan pidato dengan topik Mudik 2021 di masa pandemi ini seharusnya diperbolehkan. Para hadirin sekalian, COVID-19 ini sudah ada bersama kita 1 tahun lebih lamanya. Untuk itu banyak sekali perubahan-perubahan yang ada di masyarakat. Perubahan-perubahan ini seiring dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah guna untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat yang lebih baik lagi ketika beradaptasi di kala pandemi sekarang. Yang saya akan soroti mengenai kebijakan pemerintah pada masa sekarang, yaitu adanya larangan mudik pada masa pandemi di tahun 2021 ini. Lalu pertanyaannya adalah, apakah larangan mudik 2021 ini sudah tepat dilakukan oleh pemerintah? Menurut saya, seharusnya pemerintah memperbolehkan mudik 2021. Karena kenapa? Karena fakta di lapangan menyatakan bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah ini masih dianggap setengah-setengah. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada fakta di lapangan terlihat bahwa adanya WNA yang masuk ke Indonesia, yakni salah satunya WNA India, yang dimana para hadirin sekalian, WNA India ini masuk ke Indonesia dengan tujuan untuk melindungi dirinya. Karena kenapa? Di India sendiri pada sekarang sudah terjadi krisis COVID-19. Untuk itu warganya berbondong-bondong pergi ke luar negeri untuk melindungi dirinya dari COVID. Menurut Jenderal Imigrasi Johannes Joseph mengatakan bahwa sebanyak 134 WNA yang berasal dari India pergi ke Indonesia. Dengan hasil tes, 12 WNA dinyatakan positif. Untuk itu, kita melihat bahwa kebijakan pemerintah ini masih setengah-setengah. Larangan mudik digencar-gencarkan di negeri kita, sedangkan WNA masih lalu lalang masuk ke dalam negeri Indonesia ini. Yang kedua adalah masih banyaknya pariwisata yang dibuka. Bahkan pemerintah sendiri dikhususkan membuka pariwisata ketika mudik sekarang. Untuk itu bisa dipertanyakan,
Pariwisata dibuka sedangkan mudik tidak diperbolehkan. Pariwisata juga menimbulkan kerumunan-kerumunan yang menyebabkan penyebaran virus COVID tersebut. Untuk itu, pemerintah masih dianggap setengah-setengah untuk melakukan kebijakan tersebut. Yang selanjutnya, para hadirin sekalian, bahwa perlu kita ketahui pelarangan mudik 2021 ini tidak hanya pada tahun sekarang, namun di tahun 2020, tahun kemarin, masih digencarkan atau masih diterapkannya larangan mudik 2021. Ini menyebabkan masyarakat merasa kecewa. Karena kenapa? Karena ada larangan mudik pada tahun sekarang. Rasa keinginan masyarakat ingin pulang ke sanak saudara tidak bisa dibendung lagi. Dengan fakta di lapangan menyatakan bahwa menurut keterangan dari salah satu kepolisian yang berjaga ketika mudik, banyak sekali warga atau masyarakat yang melakukan mudik di awal sebelum mudik 2021 diterapkan. Untuk itu, pemerintah masih kecolongan mengenai penerapan kebijakan dari pelarangan mudik tersebut. Yang selanjutnya, kita melihat dari sisi ekonomi, para hadirin sekalian. Banyak sekali pekerjaan transportasi yang sulit untuk mendapatkan pendapatannya. Menurut penelitian, pekerja transportasi hampir mendekati 0% untuk mendapatkan penghasilan, dikarenakan mudik 2021 ini dilarang oleh pemerintah. Untuk itu, pemerintah seyogyanya harus melihat juga dari sisi ekonomi masyarakat itu sendiri. Para hadirin sekalian, masyarakat mulai jenuh dengan COVID-19 ini. Masyarakat sudah mulai bosan di rumah, diisolasi sendiri, diisolasi jauh dari sanak saudara. Dengan pelarangan mudik, masyarakat mulai stres dengan adanya pelarangan tersebut. Tercatat 63,4 dari masyarakat Indonesia mengalami stres karena COVID-19. Pada tahun ini ditambah dengan larangan mudik. Masyarakat merasa kecewa dengan kebijakan pemerintah yang ada. Dengan perbandingan-perbandingan yang saya sebutkan, terlihat bahwa larangan mudik itu seharusnya diperbolehkan jika dilihat dari perbandingan-perbandingan yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk itu, seyogyanya pemerintah harus melihat berbagai faktor jika ingin melakukan kebijakan yang akan diterapkan. Tidak hanya dari sisi untuk pemberantasan COVID, namun dari sisi yang lainnya. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Kesuma. Saya dari Pendidikan Sosiologi A 2018. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita semua kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan tak lupa kita berikan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tetap diberikan rahmat dan hidayahnya di dunia ini maupun di akhirat nanti. Yang terhormat Bapak Asep Suryanas selaku dosen mata kuliah Nalar Kritis dan Retorika, dan juga teman-teman dari Pendidikan Sosiologi A yang saya sayangi dan saya cintai. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan pidato dengan topik kegiatan mudik di tahun 2021 ini seharusnya diperbolehkan. Baik, akan saya langsung mulai. Jadi kenapa menurut saya mudik ini seharusnya diperbolehkan? Karena menurut saya yang pertama adalah pemerintah itu sangat tidak konsisten untuk memberikan kebijakan. Kenapa demikian? Karena pemerintah itu seolah tegas dengan kita sebagai orang Indonesia, tapi pemerintah sama sekali tidak tegas gitu dengan WNA yang datang ke Indonesia. Contohnya adalah orang India yang masuk ke Indonesia. Bahkan beberapa dari orang India ini pun ada yang terjangkit COVID-19. Yang menurut saya ini seharusnya pemerintah bisa lebih tegas lagi untuk melarang mereka masuk. Dan juga menurut saya pemerintah itu memiliki alasan yang tidak jelas.
dan pemerintah mungkin berpikir WNA yang masuk ini memberikan perekonomian yang lebih baik lagi. Tapi seharusnya pemerintah tidak melarang mudik jika ingin perekonomian kita tuh lebih baik. Ya meskipun COVID-19 ini berbahaya, tapi kita sudah terbiasa lah dengan kehidupan kita saat ini. Dan menurut saya orang Indonesia bisa diajak kerjasama untuk melakukan protokol kesehatan ini. Dan jika pemerintah ingin melarang mudik, seharusnya pemerintah ini melarang orang dari luar Indonesia untuk masuk ke negara kita ini. Dan misalnya dengan memberikan tunjangan kepada pekerja dan juga ya seperti itu, dan juga melarang orang luar Indonesia untuk masuk ke sini. Tapi kenyataannya tidak demikian gitu. Kenyataannya adalah orang India bisa masuk ke Indonesia dengan mudahnya. Tapi kita ke wilayah kita sendiri, wilayah sesama Indonesia saja sulit gitu untuk melakukan perjalanan untuk pulang ke kampung halaman kita masing-masing. Dan juga selanjutnya menurut saya alasan mudik diperbolehkan adalah alasan pribadi, yaitu pastinya kita semua rindu gitu dengan keluarga kita, karena kita udah setahun 2 tahun tidak bertemu dengan keluarga kita, tidak pulang ke kampung gitu. Mungkin setahun pertama COVID masih bisa dimaafkan, tapi di kedua ini sangat sulit untuk dimaafkan karena alasan yang sudah saya paparkan tadi, dan juga ya alasan yang tidak masuk akal gitu. Ya kalau misalnya pemerintah tetap melarang mudik, menurut saya sangat disayangkan sekali gitu. Jadi perekonomian kita tuh semakin merendah. Apalagi yang rugi tuh bukan hanya kita sebagai penumpang, sebagai yang ingin pulang kampung, tapi juga orang yang bekerja di jasa transportasi, seperti yang bekerja di pesawat, di kereta, di bis, dan travel agent lainnya gitu. Itu tuh sangat mereka tuh sangat kasihan gitu, karena mereka tidak bisa mendapatkan pendapatan dari mudik ini. Dan juga mereka pastinya juga kecewa karena tidak bisa menghidupi kehidupan keluarganya. Ya kalau misalnya mereka bisa merugi, kenapa kayak mall dan tempat wisata tetap dibuka gitu? Itu kan sangat tidak adil gitu menurut saya. Jadi seharusnya pemerintah itu membuat peraturan tuh bisa lebih memikirkan keadaan orang lah, nggak cuma mementingkan diri sendiri, dan juga WNA di luar sana yang masuk Indonesia yang bisa berbuat seenaknya gitu. Karena Indonesia itu bukanlah tempat pembuangan orang-orang yang kena COVID. Indonesia itu adalah negara tanah air kita. Sepertinya itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.